Kakinya justru semakin membesar dan tubuhnya tampak semakin mengurus. Dan karena keterbatasan uang, aku urung membawa Irwan ke rumah sakit. Ketika berangkat ke tempat kerjanya, Irwan seperti biasa naik angkot. Karena terburu-buru, maka angkot yang sudah syarat dengan penumpang itu tetap dinaikinya. Di tikungan, Irwan yang saat itu duduk di pinggir pintu tak bisa menahan keseimbangan badannya. Ia pun terjatuh. Kami mau pergi kerja, mobil angkotnya penuh. Jadi ambil pintu tengah aja pinggir. Rupanya mau ngebet tekongan ada lubang. Terpental dari pintu jatuh. Saat terjatuh, para penumpang lainnya langsung membawa Irwan ke klinik terdekat. Di sana kakinya yang memang luka tak seberapa hanya dibalut kain perban. Meski masih terasa nyeri, Irwan tetap melanjutkan kerja seperti biasanya. Makasih dong. Oh iya iya. Makasih dong. Makasih Iya, dong. sembuh ya. Ya. Semalaman Irwan mengeluhkan kakinya yang sakit. Aku pikir ini hanya sekedar nyeri biasa setelah terjatuh. Makanya, kusuruh ia untuk dipijat. Iya cerita, aku tadi jatuh, orang ininya ditempel sama ininya, udah dibawa ke rumah sakit, udah ada 3 hari sakit lagi, enggak, dia bilang itu terus dia kerja. Sebulan berselang, tiba-tiba kaki Irwan membengkak. Tadinya kecil, namun makin lama makin membesar. Aku yang tak tahu apa-apa segera membawa Irwan ke tukang pijat. Dia udah nggak bisa jalan, udah tidur aja. Kalau mau jalan keluar pun dia lompat-lompat gitu. Kadang-kadang ada juga kawannya bantu dia duduk di luar, pingin nengok-nengok dia di luar. Saya nggak ngerti, namanya pun apa ya, kusuk-kusuk gitu aja lah. Nanti kalau kumat dia dikusuk, nangis dia, macam mana kita bikinnya. Tapi Irwan tak kunjung sembuh. Kakinya justru semakin membesar dan tubuhnya tampak semakin mengurus. Dan karena keterbatasan uang, aku urung membawa Irwan ke rumah sakit. Terus terang, ibu mana yang tega melihat penderitaan anaknya. Untuk Irwan, aku juga begitu. Akhirnya aku beranikan diri meminjam uang pada saudara-saudaraku. Kudapat kira-kira Rp1.800.000. Semua kupergunakan untuk membawa Irwan ke rumah sakit. Nanti kalau saya ada uang saya kembalikan ya Mbak ya. Saya permisi dulu. Iya. Biar cepat sembuh ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dikasih tetangga-tetangga, bibik-bibiknya, saudara sinilah yang di kampung-kampung ini.
Oleh dokter, Irwan divonis menderita tumor yang cukup akut. Di sana Irwan dirawat selama lebih dari sebulan, tapi kondisinya tak kunjung membaik. Bahkan tubuhnya terlihat semakin ringkih. Penjelasan dokter bahkan sangat tidak memuaskan. Belum, waktu itu masih berobat obat-obat biasa gitulah. Tapi dah sebulan dia baru diperiksa darahnya, disuntik katanya, terus ini anaknya kena penyakit tumor ganas katanya. Tapi harus dipuntungkan, kalau enggak nanti dia bisa menjalar. Anjuran dokter memang amputasi, Bu. Tapi saya bilang, sabarlah Pak, bilang, masa saya selaku orang tuanya, masa saya nggak bisa berpikir mengenai amputasi anak saya. Tapi dokter itu bilang, ya jangan lama-lama, kalau ya pulang aja kayak gitu. Ya saya ini sempat juga ya panas juga, Bu, melihat ya apa kita ini manusia, apa nggak boleh kita berpikir, nggak kasih kita kesempatan untuk berpikir mengenai amputasi anak saya, kan begitu saya pikir, Bu. Dokter lalu menyarankan untuk mengamputasi kaki Irwan. Menggelegar hatiku mendengarnya. Kaki Irwan harus dipotong. Irwan sendiri tampak menolak usul itu. Masih ada seserpi harap dalam dirinya untuk bisa sembuh seperti sedia kala. Malah bisa pasrah aja udah kena penyakit kayak gini. Dia bilang ini kakinya kalau nggak dipuntungkan nggak bisa sembuh katanya. Datang dia, tunggu dulu lah Pak, mana tahu entah bisa berobat kampung, bisa kecil dulu katanya. Nanti kalau udah kecil mana tahu entah dioperasi, nggak dipuntungkan kan lumayan katanya gitu. Meski bingung, aku hanya bisa pasrah. Dan karena uang pinjaman habis untuk biaya hidup Irwan selama lebih dari sebulan di rumah sakit, kuputuskan untuk pulang. Kuputuskan untuk merawat Irwan di rumah.